Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Kholis mau menerangkan mapel ke N1 kelas 5 tanggal 16 Januari tahun 2021. Mari kita mulai pelajaran ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Persepsi ya. Pak Kholis mau menerangkan bab selanjutnya yaitu bab 5 tentang mari ziarah kubur ya, ajakan untuk berziarah kubur ya, khususnya di hari Jumat. Persepsi ya. Ziarah kubur sebuah tradisi yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial di Indonesia ya. Ini sudah menjadi tradisi yang mendarah daging bagi umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya warga Nahdliyin atau warga NU. Budaya ini telah ada jauh sebelum masuknya Islam ke Indonesia, ya. Sudah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia dan sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilanjutkan dengan para sahabatnya. Setelah Islam masuk ke Indonesia, budaya ziarah ini tetap dipertahankan ya. Budaya Islam yang ramah dengan budaya lainnya menjadikan ia dengan mudah berkolaborasi ya. Berkolaborasi artinya ini satu dengan yang lainnya masuk, baik budaya Islam maupun budaya setempat, yaitu budaya Indonesia itu sendiri, tanpa menghilangkan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Dengan budaya yang ada, bagaimana hukum ziarah kubur dalam Islam? Yang pertama pembahasannya tentang hukum ziarah kubur dalam Islam. Mari pelajari bab ini dengan seksama ya. Kita pelajari dengan seksama. Ya. Yang pertama, pengertian ziarah kubur. Ya, kalian harus tahu pengertian dari ziarah kubur. Ziarah kubur berasal dari kata zaro yazuru. Ya, zaro dipakai ayat yazuru. Ziarotan yang artinya mengunjungi atau menengok. Mengunjungi atau menengok. Siapa yang ditengok? Yaitu saudara kita, sahabat kita yang berada di kuburan atau di makbarah ya, tanpa menghilangkan rasa tawaduk kita seakan-akan beliau masih hidup ya. Sedangkan kubur adalah bentuk jamak dari kober ya, kober ya, yang berarti liang lahat, untuk memendam atau memakamkan mayat ya. Kober ya, liang lahat untuk memendam atau memakamkan mayat. Jadi ziarah kubur adalah mengunjungi orang yang telah meninggal di tempat ia dimakamkan. Ya, karena yang namanya ziarah itu diperuntukkan bagi orang yang sudah meninggal. Ya, ziarah kubur ini merupakan gambar dari kita ziarah kubur. Ya, banyak makam-makam. Ya. Jangan lupa khususnya di hari Jumat itu afdol atau keutamaan atau fadailul amal ketika kita menjalankan ziarah kubur. Selanjutnya hukum ziarah kubur. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, hukum ziarah kubur. Bagaimana Islam memandang tentang ziarah kubur? Baca dan lafalkan hadis di bawah ini berulang-ulang biar kita paham dan mengerti apa dari hukum ziarah kubur.
An Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur faqad uzina li Muhammadin fi ziyaratil qabri ummati fazuruha fa innaha tudzakkarul akhirah. Ini hadis dari ziarah kubur yang menjadi pedoman bagi umat Islam untuk disunahkan berziarah kubur. Artinya, ya, dari Buraidah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya pernah melarang kamu berziarah kubur. Nabi itu pernah melarang umatnya berziarah kubur. Tapi sekarang Nabi Muhammad telah diberi izin ke makam ibunya. Ya. Nabi Muhammad telah diberi izin oleh Allah untuk ziarah ke makam ibunya. Maka sekarang berziarahlah. Maka Nabi Muhammad menganjurkan atau menyunahkan bagi kaumnya untuk ziarah kubur. Apalagi kita warga Nahdliyin atau warga NU. Karena perbuatan itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat. Ya, ziarah kubur itu dapat mengingatkan kita kepada akhirat, ya, atau kematian. Ini manfaat dari ziarah kubur. Selanjutnya, pada awalnya Rasulullah melarang para sahabat untuk berziarah kubur tadi sesuai dengan saya pernah melarang kamu berziarah kubur. Ini hadis redaksi pertama. Ya, pada awalnya Rasulullah melarang para sahabat untuk berziarah kubur. Namun setelah beliau tidak khawatir atas iman para sahabat, beliau memerintahkan mereka untuk ziarah kubur. Selanjutnya, para sahabat atau umatnya Nabi Muhammad dianjurkan ziarah kubur. Karena apa? Alasannya umatnya sudah kuat imannya, ya, itu diperbolehkan untuk berziarah kubur. Bahkan beliau secara langsung mengajari bagaimana tata cara berziarah kubur, ya. Beliau juga mengajarkan bagaimana tata cara berziarah kubur, adabnya, akhlaknya di kuburan itu seperti apa, di makbaro itu seperti apa, ya. Nabi juga memberi aturan berziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu hukumnya sunnah, ya. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah, bukan bid'ah atau bukan syirik, bukan musyrik, bukan khurafat, tapi sunnah. Karena hal itu termasuk diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ziarah kubur merupakan perintah Nabi Muhammad. Jelas-jelas ada hadisnya, ya, tadi di atas ini merupakan hadis dari pengukuhan kita untuk mensunahkan ziarah kubur. Selanjutnya, manfaat ziarah kubur, ya. Manfaat ziarah kubur. Ziarah kubur yang sudah menjadi kebiasaan kaum ahli sunnah wal jamaah mempunyai banyak sekali manfaat, baik manfaat bagi orang berziarah maupun orang yang diziarahi. Adapun manfaat tersebut meliputi yang pertama, mengingatkan orang yang berziarah akan adanya kehidupan di akhirat. Ya, ziarah kubur itu mengingatkan akan kehidupan akhirat. Ya, besok setelah kita meninggal, dimasukkan ke liang lahat, hidup di kuburan, dilanjutkan, dibangunkan di alam akhirat. Ya, di situ ada beberapa tahapan, yaumul hisab, yaumul ba'ats, dan yaum-yaum yang lainnya. Selanjutnya, karena orang yang berziarah kubur akan menjadi sadar bahwa ia pada saatnya akan meninggal dunia. Dengan ini ia akan mengingatkan amal ibadah dan menjauhi larangan Allah. Ya, dengan kita berziarah kubur, maka kita mengingat meninggal dunia. Dengan mengingat meninggal dunia, kita akan meningkatkan amal ibadah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kunci dari ketakwaan. Ketika kita bisa meningkatkan amal ibadah kita
dan menjauhi larangan Allah. Ya, amal ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ya. Selanjutnya 2. Mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Ya, kita bisa mendoakan orang yang telah meninggal dunia di makbarah. Harapannya akan menerima ampunan dari Allah. Ya, kalau kita mau mendoakan orang, saudara kita, sahabat kita, harapannya orang yang meninggal dunia akan diampuni dosanya, diringankan siksanya. Selanjutnya 3. Ziarah ke makam Nabi atau wali Allah yang diharapkan memperoleh barokah. Ya. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, ya. Bertambahnya kebaikan amal perbuatan kita, ya, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung nilainya, ya, jadi tanpa batas, ya. Ini maksud dari barokah, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Yang keempat, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis riwayat dari Imam Hakim, ya. Maaf ya, kurang Imam Hakim. Kalau kita berziarah kubur, maka kita akan mendapat ampunan dari Allah berdasarkan hadis riwayat dari Imam Hakim. Yang kelima, jika yang berziarah adalah orang tua, maka akan tercatat sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Nah, ini kalau kita berziarah ke makam orang tua, maka kita akan tercatat sebagai orang yang berbakti kepada orang tua, atau bahasa Islamnya birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Salah satunya yaitu berziarah ke makam orang tua. Selanjutnya D, ya, macam-macam ziarah kubur, ya. Yang pertama, ziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tahukah kamu di mana makam Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad dimakamkan di kota Madinah. Ya, Madinah, saya di Arab Saudi ya. Di Madinah sangat ramai pengunjungnya yang ingin ziarah ke makam beliau, apalagi saat musim haji tiba. Nah, kalau kita ziarah pada saat musim haji, ya, terutama ziarah di makam Nabi Muhammad, pasti makbarahnya ramai sekali dikunjungi para peziarah, ya. Tempat ini selalu ramai pengunjung ziarah ke makam Nabi itu. Ziarah ke makam Nabi merupakan amal yang paling utama dan ibadah yang paling mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Afdalu ibadah termasuk ziarah ke makam Nabi. Dan cara mendekatkan kita kepada Allah itu dengan ziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya seperti itu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni bahwa menziarahi makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya sunnah, ya. Selanjutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hajja fa zara qabri ba'da mauti kana kaman jaroni fi hayati wa hu Daruqutni, ya, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan ibadah haji lalu berziarah ke makam Nabi Muhammad setelah aku meninggal dunia, maka ia seperti orang yang berziarah kepadaku, ya, ketika aku masih hidup, ya. Ketika Nabi Muhammad sudah meninggal dunia dan kita berziarah ke makam Nabi Muhammad, itu seakan-akan kita itu silaturahmi pada saat Nabi Muhammad masih hidup, berdasarkan hadis riwayat Daruqutni. Pendapat ini juga disepakati oleh para ulama, ijma para ulama besar,
Di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hambal dan Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Karmani dan lain sebagainya. Selanjutnya, jangan lupa kirim ke Google Classroom tugas halaman 67 nomor 1 sampai nomor 10 pilihan ganda. Jangan lupa salat fardu dan sholat duha. Sekian dari Pak Kholis, mari kita tutup pelajaran ini dengan berdoa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.